بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa atil wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada saat dan detik ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah, perintah yang Allah kumandangkan dalam suratul Jumu'ah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke Baitullah ini, dengan harapan semoga aktivitas yang kita laksanakan di dalam masjid ini akan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita baca akan menjadi syafatul uswah fi yaumil qiyamah. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini kita masuk Jumat yang terakhir daripada bulan Muharram. Kalau kita lihat sejarah daripada bulan Muharram, kenapa Sayyidina Umar Ibnul Khattab menetapkan satu Muharram ini, atau peristiwa hijrahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bulan pertama daripada bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang kita ambil pelajaran atau pelajaran daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah, yang pertama dibangun adalah landasan takwa, yaitu berupa masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Dan ternyata masjid ini banyak fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, masjid-masjid bukan saja digunakan untuk tempat ibadah, tetapi kita lihat pada zaman Rasulullah ini sudah mulai dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengharapkan masjid sebagai tempat ibadah, maka bagaimana kita akan mengisi atau memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid? Banyak masjid-masjid sekarang yang kita lihat bukan saja sumber daya manusianya lemah, tapi juga sumber daya alamnya. Sumber daya manusianya kadang-kadang kita lihat masih banyak fanatisme-fanatisme yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Yang kedua, cara berpikir panjang yang masih banyak yang belum kita dapati. Sehingga kegiatan-kegiatan atau dalam rangka kita memakmurkan masjid masih banyak kendala-kendalanya. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah menggambarkan masjid yang pertama adalah sebagai tempat ibadah mahdah, yang kemudian ibadah ghairu mahdah juga dilaksanakan di masjid. Kegiatan-kegiatan keagamaan mereka laksanakan di dalam masjid. Maka pantaslah masjid itu menjadi ukuran bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita lihat tadi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini, kalau kita tidak bantu baik secara moral maupun materi, kegiatan-kegiatan yang ada pasti tidak akan berjalan. Apalagi kalau kita lihat tadi salah satu item yang disampaikan oleh DKM kita, pengeluaran dana yang cukup fantastik dalam 1 bulan mengeluarkan 4 juta rupiah. Tanpa kita dukung, tanpa adanya sumber daya manusia yang aktif, yang sayang akan masjid ini, yang kita takutkan adalah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi zamanun, akan datang satu masa nanti salah satunya adalah masjidun amirun walakin kharabun minal khut. Masjidnya megah, masjidnya indah, tetapi kosong daripada petunjuk-petunjuk Allah, kosong daripada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita prihatin dengan masjid-masjid yang ada, jangankan di luar kota Jakarta, di wilayah Jakarta saja masih banyak takmir mengumumkan kegiatan atau keuangan atau trauma Jumatnya di bawah 1 juta dalam 1 minggu. Ini yang membuat prihatin kita selaku umat Islam. Padahal Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tetapi ketika Allah perintahkan wanhar, berkorbanlah kamu, tapi kadang-kadang kita sangat sulit. Dalam ayat lain Allah katakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kamu dengan harta yang kamu miliki. Amanah yang Allah berikan kepada kita melalui rizki-rizki yang ada, mari kita tanamkan, kita investasikan untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Bagaimana masyarakat remaja kita akan senang dengan masjid kalau kita tidak dukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masjid. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang kita ambil daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersatukan yang pertama kaum muhajirin dan kaum ansor, yang tadinya mereka tidak saling kenal. Yang kedua adalah mempersatukan kabilah-kabilah yang berkuasa di kota Yasrib atau kota Madinah. Setelah mereka bersatu, Allah ingatkan kepada kita sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan wallazina ma'ahu asiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum, saling mengasihani sama umat Islam. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, dalam rangka salah satu kegiatan yang ada di negara kita, antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain berpecah belah. Karena beda organisasi, beda warna bendera, karena beda pendapat, akhirnya persatuan dan kesatuan umat Islam sudah tidak ada lagi.
Padahal Allah telah perintahkan kepada kita wa'tasimu, i'tasama wa'tasimu. Ini perintah Allah. Kenapa perbedaan sedikit akhirnya kita berpecah belah? Kalau dahulu kita lihat antara ormas NU dengan ormas Muhammadiyah selalu dibesar-besarkan, tetapi sekarang mereka sudah bersatu. Tinggal bagaimana kita orang-orang yang di bawah ini. Jangan sampai masalah emosi kita, egois kita akhirnya meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau umat Islam bersatu, wabil khusus dalam bidang pendidikan, ini insya Allah yang namanya madrasah-madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, maupun yayasan yang dimiliki oleh umat Islam, pasti akan maju. Ironis kita lihat sekarang, umat Islam yang mayoritas, umat Islam yang mayoritasnya baik jumlah penduduknya maupun lembaga pendidikannya, ketika survei kemarin rata-rata sekolah yang dimiliki oleh umat Islam berada di atas ranking 50 besar. Di mana tanggung jawab kita dalam pendidikan anak-anak kita, wabil khusus pendidikan agama? Wal yahsal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'af khafu alaihim. Ini Allah sudah katakan kepada kita sekalian. Janganlah kita meninggalkan generasi-generasi muda, penerus-penerus kita dalam keadaan lemah, terutama lemah dalam bidang akidah, lemah dalam bidang syariah. Betapa banyak anak-anak kita di bidang syariah, mereka tidak bisa melaksanakan mandi janabah, mereka tidak bisa melaksanakan sholat jenazah dan lain-lain sebagainya. Kadang kita selaku orang tua lepas tanggung jawab. Belum lama Al-Fakir menguji salah satu siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Jakarta Selatan. Ketika Al-Fakir suruh niat sholat jenazah, banyak yang tidak bisa. Bahkan kemarin ketika anak-anak kita yang pramuka akan mengadakan pelantikan mereka ICSH, salah satunya adalah dalam buku itu mempraktekkan mandi janabah. Dan ketika Al-Fakir coba menyuruh atau memerintahkan untuk membaca niat mandi janabah, mereka tidak bisa. Apakah kita tidak takut dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Maka mumpung ada di masjid kita ini kegiatan-kegiatan agama, mari kita sempatkan waktu kita, minimal 1 minggu sekali kita hadiri majlis taklim, sehingga ilmu agama kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkat. Allah ingatkan kepada kita sekalian, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apalagi kalau kita lihat surat At-Tin, lebih menyakitkan bagi diri kita sekalian kalau kita bisa introspeksi diri kita sekalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah tempatkan kita di tempat yang serendah-rendahnya, karena kita tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita tidak bisa menjaga keturunan kita untuk selalu berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi iktibar bagi kita sekalian, wabil khusus diri Al-Fakir, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayat kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa atir wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bala fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala batul rasul sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati rasul ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana abwaaba la ilaha illallah kama fatahta la ilaha illallah antu yana la ilaha illallah wa antumitana la ilaha illallah wa antunawwira qulubana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.